Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Shalom. Haleluya. Saya akan percaya walaupun saat ini saya dan saudara mungkin tidak bisa berkumpul di rumah Tuhan, tapi saya percaya berkat Tuhan mengalir luar biasa di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan, mari kita mulai acara ibadah online pada saat pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah Tuhan pembina acara ibadah pada saat ini. Karena Tuhan lebih tahu. Karena Tuhan adalah yang segalanya dalam hidup saya dan saudara. Mungkin di luar sana Bapak Ibu sudah tahu pandemi corona masih belum berakhir. Tapi saya yakin dan percaya kita aman di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berharap dalam Yesus, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, amin, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Mungkin saat ini saudara khawatir akan kehidupan saudara. Mungkin saat ini saudara tidak tahu harus seperti apa. Jangan pernah khawatir saudara. Ingat, Tuhan Yesus siap menopang hidup saya, siap menopang hidup saudara.
apapun yang terjadi saat ini, apapun yang terjadi esok atau lusa, Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus memulihkan. Sembah Tuhan, haleluya. Ampuni kami, haleluya, haleluya Yesus, ampuni kami, haleluya, oh Yesus, Engkau segalanya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, amin, sanggup pulihkan Indonesia. Dalam tangan-Mu seluruh negeriku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, seluruh Indonesia. Haleluya Yesus. Dalam tangan-Mu seluruh negeriku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan Indonesia. Dalam tangan-Mu seluruh negeriku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya Yesus. Bapak yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami akan memulai acara ibadah kami ya Bapa. Engkau berkati kami ya Bapa. Engkau ambil alih acara ibadah ini. Engkau ambil alih hidup kami. Semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu tetap bersuka cita walaupun saat ini kita tidak bisa berkumpul di tempat ini. Amin. Jalan serta Yesus kita pujikan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam suka,
jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Amin. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Puji Tuhan, saat kita jalan serta Yesus, semua keraguan saudara dihapus sama Tuhan. Amin. Semua bimbang saudara dihapus sama Tuhan. Tapi saudara diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus. Amin. Sementara kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Semoga firman Tuhan bisa tertanam dalam hati jiwa roh saudara dan berbuah dalam perilaku saudara. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kita angkat satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus, karena hanya Dia yang memberikan kekuatan. Amin. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kita pujikan pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Amen. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri
tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kita pujikan pujian ini sekali lagi, dan waktu selanjutnya kami serahkan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanku, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanku. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, kami datang mengucapkan syukur dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang berjanji, Bapa yang mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya di tengah-tengah umat-Mu. Pagi hari ini kami siap untuk menikmati firman-Mu. Pagi hari ini kami siap diurapi oleh kuasa-Mu. Karena di hari yang ke-50 dari kenaikan-Mu, Engkau berjanji mencurahkan Roh-Mu. Umat-umat-Mu tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai genap ke-10 hari untuk bersekutu di hadirat Tuhan, menanti janji Tuhan. Kami percaya janji-Mu masih iya dan amin, dan tercurah di atas kehidupan kami umat-umat-Mu yang sedang menanti-nantikan, sedang merindukan kuasa-Mu. Itu sebabnya Bapa, berbicaralah saat ini, kami siap diberkati dan kami nikmati kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah 10 hari mengalami pergumulan, ya, meninggalkan setiap aktivitas kita, mengambil waktu untuk Tuhan, dan kita percaya akan setiap janji yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama, saudara, dikatakan dengan jelas, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan yang pernah dikatakan kepada Nabi Yoel dan digenapi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ternyata orang-orang yang duduk menanti-nantikan janji Tuhan pada 2000 tahun yang lalu, mereka mengalami pengurapan kuasa Tuhan. Dan ketika mereka sudah duduk di satu tempat itu dan mereka menanti janji Tuhan, tiba-tiba bertebaran seperti api yang menyala-nyala dan hinggap di atas mereka, dan lalu mereka dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Roh Kudus yang diperuntukkan dalam kehidupan mereka, Roh Kudus yang dicurahkan kepada sidang jemaat Tuhan, yang dinyatakan kepada para rasul pada waktu itu, ada maksud dan tujuan Tuhan. Karena kehidupan
murid-murid Tuhan Yesus, kehidupan orang percaya adalah manusia biasa. Mereka membutuhkan kekuatan yang baru. Mereka membutuhkan uluran tangan Tuhan. Mereka membutuhkan urapan yang melimpah-limpah. Nah saudara, dari ketidakmampuan yang mereka alami, maka Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan kuasanya. Bahkan seperti dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama berkata begini saudara. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita renungkan baik-baik dan perlu kita bersyukur kepada Tuhan dengan kasih karunia-Nya yang begitu luar biasa. Di saat murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu dengan satu tujuan. Ketika Tuhan menentukan mereka menjadi rasul dan akhirnya Tuhan mengendaki mereka harus pergi. Ketika mereka harus pergi, mereka tidak ada kekuatan apa-apa. Itu sebabnya Tuhan harus memberikan power kepada mereka. Tuhan memberikan kekuatan kuasa dalam kehidupan mereka. Di dalam Lukas 9 ayat 1 dikatakan ketika Tuhan memanggil murid-muridnya itu, lalu Tuhan memberikan tenaga dan kuasa. Ada tenaga, ada kekuatan, ada kemampuan. Karena yang mereka akan alami adalah pergumulan yang begitu berat. Pergumulan yang begitu hebat. Nah oleh sebab itu mereka harus punya tenaga. Mereka punya power. Mereka punya kesanggupan. Sehingga kesanggupan itu mereka bisa melaksanakan tugas yang baik. Tugas yang penting ini. Nah akhirnya saudara-saudara, mereka harus ada tenaga, ada kekuatan untuk menanggulangi segala hal. Di situ dikatakan bahkan ketika mereka diberikan tenaga, mereka diberikan kuasa, Roh Kudus turun dalam kehidupan mereka. Mereka bisa menguasai setan-setan. Mereka bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah saudara, itu bisa dikerjakan bukan dengan kekuatan mereka. Itu bisa dikerjakan ketika mereka punya Roh Kudus. Mereka mampu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang hinggap dalam kehidupan mereka. Mereka ada kekuatan. Contoh Petrus saudara. Ketika Petrus sudah diurapi oleh Tuhan. Sebelum dia diurapi oleh Tuhan. Dia adalah seorang yang juga tidak pede. Dia tidak berani menghadapi masalah. Ketika dia ditanya apakah engkau ini adalah termasuk golongan orang Ibrani. Maka mereka juga tidak mau mengakui. Di saat dia ditanya engkau golongan Yesus, golongan orang Galilea. Tidak mau mengakuinya. Karena dia tidak percaya diri. Tetapi akhirnya ketika Roh Kudus sudah mengurapi di dalam kehidupannya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat-ayat berikutnya dikatakan, Petrus saat ada banyak orang yang menyindir tentang orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu, dianggap jam 9 mereka mabuk anggur. Dan Petrus mengatakan, mereka ini bukan mabuk anggur, mereka ini mendapatkan kasih karunia Allah, mereka penuh dengan Roh Kudus seperti yang dijanjikan kepada kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28. Jadi saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mereka ini penuh dengan Roh Kudus, bahwa di akhir zaman dicurahkan Roh itu kepada semua manusia, baik anak laki-laki akan bisa bernubuat, perempuan-perempuan mereka akan bisa mendapatkan mimpi-mimpi, sampai hamba-hamba akan mendapatkan juga pengertian-pengertian karena pekerjaan Roh Kudus. Terlebih pula ketika murid-murid Tuhan Yesus, yang dimana murid itu mau memberitakan Injil, mereka tidak punya kemampuan secara akal mereka, secara kekuatan mereka. Karena Tuhan pernah mengatakan engkau diutus seperti domba di tengah serigala. Artinya ada kekuatan-kekuatan lain yang bisa menguasai. Namun Tuhan memberikan kuasa itu supaya mereka tidak dikuasai setan. Tapi justru mereka bisa menguasai setan-setan. Haleluya. Nah demikian juga saudara-saudara, kita semua ketika kita diurapi oleh Tuhan, ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, ingat baik-baik, saudara akan diberikan kemampuan untuk menguasai setan-setan. Bukan setan akan menguasai dalam kehidupan saudara. Demikian yang kedua, menyembuhkan segala penyakit atau penyakit-penyakit.
Bahkan akhir zaman ini saudara, ini merupakan satu pergumulan yang berat tidak hanya kita saja, tetapi seluruh bangsa kita, seluruh warga negara Indonesia, bahkan juga seluruh dunia dengan adanya virus corona yang merambah dan itu masih membuat ketakutan dan juga kekhawatiran. Ada banyak orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Kita tidak bisa mengatasi dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita tidak bisa untuk juga menyembuhkan mereka dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita membutuhkan uluran tangan Tuhan itu. Haleluya. Kita membutuhkan Roh Allah itu bekerja di tengah-tengah kita. Kita membutuhkan Tuhan turun tangan di tengah-tengah kita. Kita membutuhkan urapan yang baru itu. Sehingga urapan Roh Kudus yang turun di tengah-tengah umatnya. Dan umatnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Akhirnya mereka juga bisa menyembuhkan segala penyakit yang telah dialami oleh umat-umat Tuhan. Atau dialami oleh banyak orang yang ada di sekitar kita. Nah saudara, kalau kuasa Tuhan turun, maka tidak ada yang mustahil. Kalau Roh Kudus turun dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan, jemaat Tuhan akan diberikan kemampuan. Jemaat Tuhan juga bisa mengatasi masalah. Jemaat Tuhan bisa mengangkat beban itu. Karena Tuhan memberikan tenaga, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan juga bisa memberikan kemampuan untuk menolong seseorang, menolong sesamanya. Di mana mereka yang membutuhkan didoakan dan uluran tangan Tuhan menyembuhkan dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, izinkan dalam kehidupan saudara terus dipenuhi dengan kekuatan kuasa Tuhan. Bukti saudara yang telah dilakukan oleh para murid yang dimana mereka dipenuhi dengan Roh Kudus saat Tuhan Yesus mengutus mereka dua-dua dan mereka pergi untuk memberitakan kabar baik. Mereka memberitakan kabar kesukaan. Lukas 10 ayat 19. Ketika mereka itu menyampaikan satu berita kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketahuilah bahwa aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan tidak ada kuasa yang membahayakan kepadamu. Artinya ketika ada kekuatan Roh Kudus dicurahkan dan kita diberikan tenaga oleh Tuhan, kekuatan iblis bisa ditaklukkan di bawah kaki orang-orang yang percaya kepadanya, yang diurapi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita bersyukur murid-murid Tuhan Yesus seperti Petrus, Yohanes dan juga Paulus yang menjadi rasul, mereka dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Tenaga yang ada dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya juga bisa untuk membuka ladang-ladang baru. Menghadapi orang-orang yang memiliki ilmu kegelapan. Dan di sana oleh karena kekuatan Roh Kudus. Nah saudara-saudara seperti Efesus kisah Rasul pasal yang ke-19. Di sana pun Tuhan memakai Rasul Paulus untuk menghadapi kuasa-kuasa yang pada orang-orang dianggap orang kuat, orang-orang yang mampu untuk mengatasi, memberikan nafkah kepada banyak mereka yang menjadi andalan bagi orang-orang Efesus pada waktu itu. Tetapi begitu Paulus datang, maka Paulus memberikan satu keimanan yang jelas dan kemudian dibawa mereka hidup dalam pergaulan kepada Tuhan atau kepengenalan kepada Tuhan, keakraban kepada Tuhan. Kemudian juga dalam kisah pasal yang ke-19 di sana pun juga ketika di Efesus itu orang-orang yang mulai didoakan oleh Paulus dan Paulus tumpang tangan, mereka penuh dengan Roh Kudus. Akhirnya orang-orang Efesus menjadi mengenal Tuhan, orang-orang Efesus setia kepada Tuhan Yesus, orang-orang Efesus juga menjadi pelayan-pelayan Tuhan dan mereka pun juga menjadi suatu sidang jemaat Tuhan yang penuh dengan kasih yang mula-mula. Puji Tuhan. Demikian juga ketika sidang jemaat Tuhan diurapi oleh Roh Kudus, percayalah Roh Kudus akan memampukan saudara, Roh Kudus akan menjadi tenaga bagi saudara untuk melangkah menghadapi permasalahan, menghadapi kuasa kegelapan, menghadapi sakit penyakit. Dan kita percaya bersama dengan Tuhan akan lakukan pekerjaan yang luar biasa. Kiranya saudara pagi hari ini
tetap buka hati untuk Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu. Dan percayalah Tuhan akan mengurapi saudara. Dan dimanapun saudara berada pada saat ini, Tuhan ada bersama dengan saudara. Puji Tuhan, mari kita sama-sama menyembah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Minta tangan kita dipegang oleh Roh Kudus. Agar kita dimampukan setiap saat dan urapan Allah terus mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita menghadap kepada Tuhan. Mari kita sama-sama buka hati untuk pencurahan Roh Kudus. Dan saudara diurapi semuanya. Puji Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Ya Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, Amin. agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kita lebih sungguh-sungguh lagi. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, bagimu Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Engkau yang berjanji mengurapi kami. Kuat kuasa-Mu tetap ada di tengah kami. Kami percaya Engkau memenuhi kami. Kami tinggikan Engkau Bapa. Ajaiblah Engkau. Haleluya, 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 haleluya.
hadirat-Mu yang kini mereka sudah duduk berdoa di hadapan-Mu, sekalipun ada di rumah masing-masing, walaupun di tempat-tempat yang terkecil, mereka berdoa, mereka menanti-nanti janji-Mu. Kami percaya urapan-Mu mengalir dalam kehidupan mereka, urapan-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Mereka dipenuhi dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan, dan tidak ada satupun yang Kau tinggalkan, sehingga mereka ada kekuatan yang baru. Mereka bisa mengatasi segala problem yang mereka alami saat-saat ini. Mereka ada kekuatan yang baru. Mereka bisa terhindar dari segala penyakit yang ada karena Engkau membentengi mereka. Engkau berkarya penuh dalam kehidupan mereka. Curahkan belas kasihan-Mu Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu. Lawat anak-anak-Mu. Lawat Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Glory, 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 glory. Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati sidang jemaat-Mu. Berkati dengan roh sukacita. Berkati dengan pembaharuan hidup. Berkati dengan kemampuan untuk menghadapi segala masalah di hadapan atau di dunia sekarang ini. Kami percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan. Kami percaya berkat kuasa-Mu turun dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bersorak, mereka bersukacita karena Engkau menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dapat memberkati sidang jemaat-Mu saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.